semuanya, perkenalkan nama aku Rahma Thalia dan biasa dipanggil Thalia. Aku di sini merupakan mahasiswi dari Bina Nusantara University, jurusan Entrepreneurship Business Creation. Nah, kalian pasti bingung kan, aku di sini bikin video ini buat apa? Nah, aku bakal menjelaskan tentang business plan merupakan pilar utama dalam kewirausahaan. Yuk, disimak yuk videonya. Kalian tahu sendiri dong, semakin bertambahnya tahun, dunia ini semakin menjadi kompetitif dalam bidang apapun. Mulai dari ekonomi, lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Pokoknya banyak. Semuanya menjadi kompetitif gitu kan. Nah, dan kewirausahaan ini merupakan salah satu pilar utama dalam membangun pertumbuhan ekonomi beserta menciptakan banyak lapangan pekerjaan gitu. Nah, terus kita juga keberhasilan dari menjalankan usaha ini tidak cuma tergantung pada ide cemerlang juga. Enggak, dia tidak cuma bergantung sama ide cemerlang aja gitu. Nah, tapi dia tuh bagaimana pada cara ide tersebut pertama kali dirancang dan dijalankan sampai dia menjadi sebuah bisnis gitu. Nah, peran bisnis plan ini juga merupakan pemandu para wirausahawan ataupun para calon wirausahawan untuk mencapai tujuan bisnis yang akan dikembangkan pada mereka ini. Nah, bisnis plan ini juga membantu para wirausahawan agar dapat mengidentifikasi peluang pasar pada setiap bisnis yang ada, gitu. Nah, pasti kan mereka juga nggak cuma ngembangin doang dong, kayak nggak cuma merencanakan terus menjalankan. Nah, mereka juga harus dapat bisa untuk mengelola resiko ketika menjalankan bisnis yang akan dikembangkan ini tadi dan merancang strategi yang efektif agar bisnis ini bertahan lama, guys. Jadi nggak cuma bertahan kayak sebulan, 2 bulan, tapi bisa dengan bertahun-tahun atau bahkan seterusnya gitu. Sebelum aku menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai kewirausahaan, mengenai bisnis plan sebagai pilar utama kewirausahaan. Nah, kalian juga harus tahu dong awalnya bisnis plan itu apa sih sebenarnya. Nah, bisnis plan itu bisa diartiin sebagai dokumen atau rencana tertulis mengenai tujuan sebuah bisnis serta bagaimana kita cara mencapai tujuan bisnis tersebut. Nah, secara lebih kompleksnya, bisnis plan ini bisa berisikan tentang keseluruhan informasi yang ada mengenai bisnis yang akan dikembangkan atau sedang dijalankan. Nah, tidak hanya bisnis plan doang dong, kalian juga harus tahu artinya kewirausahaan itu apa. Ya kan? Benar gak? Nah, ya udah. Kewirausahaan itu adalah ilmu atau konsep tentang bagaimana menjadi seorang berani membangun sebuah bisnis. Jadi kayak kita itu gimana caranya kita bisa jadi seorang yang berani untuk membangun sebuah bisnis dengan kayak nggak takut resikonya bakal gimana atau gimana, pokoknya gitu. Kewirausahaan ini merupakan kemampuan dan kesiapan untuk mengembangkan, mengatur, serta menjalankan suatu badan usaha beserta segala ketidakpastian yang akan terjadi ke depannya untuk memperoleh sebuah keuntungan. Pasti kalau bisnis kita mencari keuntungan kan? Gak mungkin kita bisnis tidak mencari keuntungan. Nah, itu merupakan kewirausahaan, ilmu dari kewirausahaan. Dan hanya itu, tidak hanya kita harus memahami bisnis plan dan kewirausahaan itu apa. Namun, bisnis plan ini juga merupakan rencana strategis yang akan dilakukan untuk mencapai sebuah target pastinya dong. Kita kalau buat bisnis pasti punya target kan? Ini bisnis mau kayak gimana, ini mau kayak gimana gitu. Nah, kemampuan dalam bisnis plan, kemampuan kalian dalam membuat bisnis plan yang baik dan sesuai, ini juga tuh menjadi tolak ukur kalian untuk seberapa siap sih bisnis ini untuk dikembangkan. Jadi kayak, misalnya bisnis plannya masih ngacak nih, masih belum teratur, masih belum sesuai. Dan itu tuh bisa menyebabkan kayak orang tuh mikir kayak, oh ini bisnis ternyata belum siap ya untuk dikembangkan. Karena kita belum sesuai dan belum baik menyusun target-target ini tersebut. Nah, bisnis plan ini juga merupakan bagian yang penting dalam kesuksesan sebuah bisnis. Kalau misalnya bisnis plannya tidak baik, itu juga mempengaruhi loh dari kesuksesan sebuah bisnis ini tadi. Karena kan kita tidak mengetahui kayak targetnya gimana, pokoknya masih belum terstruktur lah istilahnya gitu. Dari penjelasan singkatku yang tadi, pasti kalian banyak banget dong hal yang bisa dipelajarin sama kalian.
jadi calon wirausahawan itu tuh susah tahu. Kayak termasuk aku juga calon dari wirausahawan ya. Dan kalian yang nonton ini juga mungkin bakal mau bangun sebuah bisnis, kan gak ada yang tahu kan. Nah, dari pembelajaran tadi yang aku jelaskan tadi, terdapat pembelajaran yang bisa diimplementasikan dengan seorang wirausahawan. Nah, bisnis plan ini juga menjadi sebuah pilar dalam kewirausahaan yang dimana dapat membangun pertumbuhan ekonomi dan beserta banyak dan bisa membuat atau menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Pastinya dong, ya nggak? Ya, gitu. Dari penjelasan aku yang tadi, kita bakal menarik sebuah kesimpulan ya. Nah, pasti kita kita di zaman sekarang tidak hanya ekonomi doang dan bisnis doang yang berkembang. Namun era digital ini juga berkembang kan. Nah, di era digital ini telah membawa transformasi dalam dunia bisnis loh. Nggak cuma perubahan semuanya, tapi di bisnis juga ada. Nah, dapat menciptakan peluang baru sekaligus menghadirkan tantangan yang tidak terduga sebelumnya. Jadi tantangannya tuh kita tuh nggak pernah menyangka gitu loh kalau itu bakal terjadi gitu di era sekarang ini. Nah, semakin bertambah tahun, dunia ini juga semakin kompetitif kan pastinya tadi. Dan kewirausahaan menjadi salah satu pilar utama dalam membangun pertumbuhan ekonomi serta banyak menciptakan lapangan pekerjaan pastinya. Nah, keberhasilan dari menjalankan usaha ini tidak cuma bergantung dalam ide cemerlang, tetapi keberhasilan dari menjalankan usaha ini juga tentang bagaimana ide tersebut pertama dirancang dan dijalankan. Jadi kita pertama kali ngerancang, lalu kita jalankan, itu gimana. Dan itu juga menjadi poin plus dalam bisnis tersebut. Tetapi peran bisnis plan ini juga merupakan pemandu para wirausahawan untuk mencapai sebuah tujuan bisnis yang mereka miliki. Nah, bisnis plan juga dapat diartikan sebagai dokumen rencana tertulis mengenai tujuan sebuah bisnis serta bagaimana cara kita mencapai tujuan dari bisnis tersebut. Nah, sebelum aku udahi percakapan kita hari ini atau video aku hari ini, dari kalian ada gak sih yang mau menjadi wirausahawan? Ayo coba angkat tangan atau komen di bawah yang mau. Nah, aku juga salah satunya mau jadi pengusaha gitu. Jadi aku harap semoga di era digital ini kalian bisa memahami gimana peluang untuk mencapai sebuah tujuan dan peluang-peluang bisnis yang akan ada ke depannya. Kan kita tidak tahu kan bagaimana ke depannya. Jadi gitu. Jadi kalian harus pintar-pintar untuk memilah informasi atau bahkan memilah-milah peluang-peluang yang bakal terjadi di masa depan ketika kalian ingin membuka bisnis atau membuat bisnis, kayak menjalankan sebuah bisnis lah istilahnya gitu. Oke, mungkin dari aku segitu saja. Nantinya kalau ada tambahan lagi mungkin bakal ditambahkan di lain video atau di lain waktu. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Terima kasih. Akhir kata dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dadah, sampai ketemu lagi guys. Dadah.